ribut, kawin, cerai, Makanya selingkuh, diselingkuhin, itu aja. tahu nggak? Butuhnya itu apa? Apa? Pengacara. Iya. Urus semuanya. Jadi apakah ini dalam bentuk ingin terus memberikan kayak biar pengacara itu semua pada laku gitu apa gimana? Tapi memang kan pengacara itu bisa menjembatani, yang membantu untuk menyelesaikan masalah. Kata siapa? Kata yang satu ini begitu. Ini Coba pengen pengacara muda yang katanya dibilang mirip seperti Keanu Reeves. Keanu Reeves-nya Indonesia katanya begitu. Tapi ya memang pengacara paling tampan ini pengacara berikut ini aduh luar Ya, biasa ini. dia menjadi pengacaranya dari Clara Sinta dan kali ini menangani kasus Clara Sinta dengan sang suami. Di mana kita tahu beberapa waktu yang lalu Clara Sinta memposting screenshot ya di media sosialnya dugaan perselingkuhan sang suami. Di pagi-pagi ambiar, ini dia Bang Sunan Kalijaga. Abang ganteng, silakan menyala abangku. Ini dong bang. Sini. Abang. Sobat Ambiar pengen lihat ya tuh ini pengacaranya begini nggak kayak pengacara kan? Bener ya. Itu bukan pengacara. Habis ini, nge-gym ya bang, tadi pagi ya bang? Ya begitulah. Bang Sunan, oke. Dari kasus klien abang, satu kalimat yang bisa abang gambarkan untuk kasus ini seperti apa bang? Clara Sinta dan suaminya. Semua bisa terjadi sama siapa saja. Gitu. Jadi Semua bisa terjadi pada ya siapa. tentunya pasti kita jangan menghujat lah. Kita akan harus lihat sebab akibatnya. Oke. Bang Apa Sunan, sebab akibatnya bang? nanti kita akan lihat ya apa sebab akibatnya. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Sunan Kalijaga menjadi pengacara dari Clara Sinta. Kita akan lihat dulu ceritanya seperti apa. Iya bang. Banget bang. Kita semua dikagetkan ya dengan postingan Clara Sinta. Tangkapan layar sang suami video call dengan perempuan lain. Apa yang terjadi sih bang? Iya, jadi pada saat mereka berdua itu sedang pergi berdua ya ke luar negeri. Ya menurut Clara pada saat itu dia ada feeling pengen lihat handphone suaminya. Suaminya lagi istirahat waktu itu. Terus dia lihat, dia kaget ternyata dia temukan ada foto-foto screenshot di mana suaminya itu sedang melakukan video call bersama wanita tersebut. Itu videonya apakah dilakukan setelah menikah dengan Clara Sinta atau sebelum adanya pernikahan sama Clara Sinta? Kalau untuk detailnya saya nggak tahu ya, cuman yang pasti Tahu atau nggak mau karena ada Maaf kode, ya bang, kita kerja loh bang. ada kode etik pengacara nggak bisa semua. Tapi abang tahu kan? Ya saya tahu. Oke. Jadi ada hubungan apa, Lexa panggilannya Lexa? Oh, Alexa, suaminya. ya. Alexa itu dengan perempuan yang ada pada tangkapan layar yang diposting Clara. Lexa menyampaikan bahwa memang dia kenal sama wanita tersebut sebelum mengenal istrinya. Jadi saya juga baru tahu bahwa ya mereka pasti ada hubungan lah ya. Kalau nggak ada hubungan, saya rasa kok berani sekali sih kayak gitu gitu ya. Satu. Terus kedua, apakah ada transaksi di situ? Maksudnya? Ya transaksi. Seperti yang kalian undang kemarin tuh kan siapa? Si Safa ya. Oh iya. Ya kan dia bilang diajakin, ditawarin senilai uang loh. Iya itu namanya transaksi. Dan kalau itu terjadi, itu namanya pornografi. Itu ada undang-undangnya ya? Ada undang-undang pornografinya. Nah, jadi untuk detailnya. Menurut abang diajakin atau gimana? Menurut abang? Nggak bisa menurut saya dong. Kan pengacara harus. Abang. Sepengetahuan abang? Kalau saya modelnya pengacara yang harus bicara sesuai dengan fakta. Iya. Tapi tidak semua fakta, kerahasiaan klien saya harus buka. Kacamata laki. Kalian berempat laki-laki nih, gimana? Siapa bilang? Bisa gini. Bang, kita juga dikagetkan dengan perjanjian pranikah di antara mereka berdua. Ini yang kita temukan. Iya. Ayo, Karen. Katanya lu yang harus baca. Gak apa-apa. Perjanjian pranikah Clara Sinta. Kalau ada yang selingkuh boleh dipubliskan. Ya Allah masa sih? Kalau selingkuh boleh Oh itu dipublikasikan. perjanjiannya mereka maksudnya. Perjanjian apa itu? Ya, Pernikahan jadi mereka. kan saya sempat menegur Clara, Bu,
jangan kayak gitu, saya bilang. Emosional, memang dia bilang dia sangat emosional. Pada saat dia menemukan kan dia gemeter ya. Wajar. Dia gemeter dan buat saya tuh, ya kita ngerti perempuan lah ya. Iya, iya. Emosionalnya langsung reaksinya tanpa harus berpikir ini itu. Lalu saya bilang, Bu, jangan boleh kayak gitu. Apalagi di publikasi, di sosial media. Tapi emang begitu Bang, katanya. Kami tuh punya perjanjian pranikah. Sebelum mereka menikah, mereka punya perjanjian yang dicatatkan di akte notaris bahwa kalau salah satu dari kita selingkuh, ya boleh di-up di media. Kok bisa sih Bang? Maksudnya baru kali ini dengar boleh dipublikasikan. Saya pun sebagai pengacara baru dengar kali ini. Oke, baru dengar perjanjian pranikah. Kalau yang biasanya jenisnya kan, seperti ini ya. biasanya pranikah tuh kan pisah harta, tidak Iya, sembrono gini, atau ada hal-hal yang krusial. Tapi Ternyata, ini perselingkuhan. ya Apa udah ada perencanaan mungkin Bang? Bukan. Enggak ada. Kan kalau udah, kan misalkan nanti kalau ada yang selingkuh dipublikasikan kan berarti ada arah-arah salah satu Ketidakpercayaan. ada salah satu yang bakal. Berarti dari Claranya sudah tidak percaya dari awal dong. Kalau Karena kan udah ada perjanjian. kalau percaya nggak percaya mungkin bisa ngundang Claranya kali. Iya betul juga sih. Kalau kalian bisa ngundang. Bener Gak juga. bakal mau Bang, makanya kita undang Abang. Bang, tapi dugaan perselingkuhan ini atau kecurigaan tentang Ya. perselingkuhan. Kita Ya. ngomongin kecurigaan deh. Ya. Sampai akhirnya seorang istri membuka handphone suaminya ya. Apakah Clara pernah cerita sama abang bahwa sebelumnya sudah pernah ada kecurigaan seperti itu? Ya, ada kecurigaan sehingga dia pada saat itu nggak tahu kenapa dia bilang dia punya rasa, saya mau lihat deh handphone suaminya gitu. Iya Bang. Itu. Jadi diambil dia temukan, makanya kan ada cuplikan juga yang diliatin suaminya masih tidur, bangun ini apa gitu kan. Gitu. Tapi Bang laki itu senang selingkuh ya Bang? Menurut Abang secara kacamata laki. Enggak, kalau nanya saya sih selingkuh nggak suka. Maksudnya kalau kacamata laki bukan kacamata Abang. Enggak, kalau saya pribadi selingkuh nggak suka. Gak suka Bang? Tapi saya sering diselingkuhin. Bang jangan gitu bang, istri abang nonton loh bang. Ini pertanyaannya dari pemusik. Ini pertanyaan dari para pemusik karena mereka doyan selingkuh Bang. Itu dari Perlan ya. Bang oke, kemarin juga selain postingan Clara Sinta tentang tangkapan layar suaminya video call, ada juga postingan Clara Sinta yang menunjukkan bahwa sang suami ini membawa senjata. Tapi kami yang awam tentang senjata ini akan bertanya kepada abang, karena abang paham betul soal senjata. Karena kita bingung ini senjata apa, lantas dibawa ke luar negeri kalau nggak salah. Kita mulai. Oh iya? Kami blur, tapi kami yakin abang sudah melihat videonya ya yang asli. Jadi pasti abang tahu itu senjatanya apa. Yang pertama itu senjata jenis apa bang? Lah gue bisa kerja. Jadi gini, memang mungkin tidak semua orang tahu ya Iya. bahwa kita itu ada izin khusus kepemilikan senjata. Iya dong, betul. Tapi ada yang bela diri, ada yang untuk olahraga, Iya, ada yang betul, tembak gitu betul. ya. Dan termasuk juga ada airsoft gun. Oh. Nah gitu loh. Jadi itu cuplikan lama ya, cuplikan lama, bukan tadi kata Om kan dibawa ke luar negeri. Iya. Ya bukan, itu cuplikan lama. Oke itu klarifikasi bukan dibawa ke luar negeri ya? Bukan. Itu senjata apa namanya airsoft gun yang memang habis pulang latihan, maka itu ada di dalam kamar. Olahraganya tembak Airsoft gun. Iya. Oke bukan senjata api ya? Bukan senjata. Airsoft Terus yang videoin tadi siapa ya? Itu Clara Sinta. Claranya. Kemudian kalau itu video lama, kenapa klien abang Clara Sinta mengunggah kembali postingan tersebut? Ya itu tadi, jadi memang kemarin ketika saya pertemukan mereka berdua, kita bicara baik-baik dari hati ke hati, itu tidak lebih tidak kurang bentuk emosionalnya seorang Clara, ya yang betul-betul marah sama suaminya, dia kepingin ya suaminya dapat pelajaran lah gitu. Pelajarannya itu apa ya bang dari Pelajarannya ya. senjata airsoft gun? Ya pelajarannya satu, ya yang dia Clara upload dengan wanita itu adalah sanksi sosial. Oke, sanksi sosial Sanksi ya? sosial. Oke. Termasuk juga yang kayak senjata biar dapat sanksi sosial juga. Gitu. Walaupun pada akhirnya mereka tetap jalan dan baik-baik aja bang? Alhamdulillah, jadi saya yang menjembatani mereka berdua supaya sama-sama dewasa. Saya bilang tidak mungkin ya Tuhan, apalagi mereka juga baru pulang umroh tuh. Oke. Mereka baru pulang umroh, terus ada musibah masalah seperti ini dalam rumah tangga mereka. Saya cuma bilang begini sama mereka berdua,
Tidak mungkin Tuhan Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dalam peristiwa ini kalau kalian tidak mampu melewatinya. Gitu loh. Tapi menurut abang ada nggak sih bang kans untuk baik lagi? Alhamdulillah ada. Ada. Oh. Karena memang walau saya jadi jembatan orang tengahnya pada saat itu karena dua-duanya buat saya teman, sahabat dan dua-duanya juga orang baik. Ini ada sesuatu yang memang ujian saya bilang. Iya, Oke. Saya berkali-kali bilang menguatkan Clara bahwa ini ujian Clara. Iya. Oke. Kalau kamu nggak kuat, Tuhan nggak akan berikan ke kamu nih. Bang, maaf, banyak opini dan juga asumsi ketika kejadian ini banyak yang berpikiran oh jangan-jangan akan ada gugatan cerai dari Clara Sinta tadi. Tapi abang barusan bilang bahwa mereka pada akhirnya baikan dan sudah jalan bareng juga. Tapi apakah gugatan cerai itu ada atau pada akhirnya nggak jadi? Jadi kalau untuk itu saya belum bisa bicara ya, karena memang saya fokusnya adalah bagaimana menengahi pemikiran. Karena ini dua alam yang berbeda. Lexa adalah orang yang bukan orang sosial media, sementara kan kalau si Clara kan memang seorang selebgram. Jadi sudut pandangnya mereka tuh sangat berbeda. Yang buat Clara baik-baik aja, yang buat Lexa jangan begitu dong gitu. Nah ini memang agak sulit, tapi saya tetap yakinkan bahwa ya inilah rumah tangga. Tapi maaf ya bang, ini juga saya juga mewakili netizen lah ya, karena banyak sekali saya juga baca dari komentar. Ya. Banyak juga netizen yang bilang Clara ini apa-apa dikontenin gitu. Maksudnya apakah karena memang dia profesinya sebagai content creator sehingga karena kalau itu kejadian kepada kami atau saya gitu ya, saya nggak inget tuh sama handphone. Ya inget emosi dulu sama gemeter dulu dan pasti berantem dulu, nggak ada konten-kontenan, tapi cepet banget untuk ngambil handphone gitu. Bagaimana tanggapan abang dengan para netizen yang bilang seperti itu? Maksudnya Iya. berarti itu konten doang gitu bang? Oh, jadi kayak dan pada akhirnya apakah ini konten aja gitu untuk Ini saya engagement katakan ini peristiwa real. Ya, Tidak ada konten di sini dan ya, saya bisa merasakan ketika Clara emosi dan nangis. ya. Berbicara bahwa Iya. iya dia benar-benar ini sekali gitu ya. Iya. Dan memang sebenarnya Clara nggak mau, sudah mau menyelesaikan. Cuma saya ini kebetulan pengacara yang nggak suka lihat orang berpisah. Berpisah. Apalagi saya lihat dua-duanya kawan dan saya lihat juga ini kejadian bisa sama siapapun. Betul. Jadi kita kadang ini ya nggak boleh terlalu menghujat orang, menghakimi orang. Sementara kita nggak tahu besok lusa peristiwa yang sama bisa kejadian sama siapa aja. Betul, pindah ke kita ya. Oke, abang tadi bilang bahwa mereka pada akhirnya sampai dengan sekarang masih baik-baik aja ya bang? Baik-baik aja. Kita juga punya sebuah artikel tentang hubungan Clara Sinta dan juga... Clara Sinta pilih rujuk usai bongkar video mesum suami. Jadi mereka sekarang hubungan baik-baik saja? Ya masih inilah, masih. Ya wajar, ya naik turunnya apalagi masih. ini kan masalahnya bukan masalah yang kecil ya. Betul. Tapi bagaimana dengan, oke ini kita mau kasih lihat dulu, ini mediasi yang abang coba tengahi antara mereka berdua ya bang? Ya, Hadapi semua ujian dan somasi. FYP Instagram viral FYP siap. Berarti Bang Sunan bilang bahwa hadapi semuanya dengan senyum. iya. Oke, tapi ada kata somasi di sini. Ada somasi dari siapa bang? Beberapa hari lalu saya disampaikan sama Clara bahwa dari pihak wanita yang ada di dalam tayangan tersebut menggunakan jasa hukum pengacaranya untuk mensomasi Clara. Oh gitu. Abang, mari kita lepaskan status abang sebagai kuasa hukumnya Clara Sinta, tapi sebagai praktisi hukum. Wajarkah perempuan tersebut memberikan somasi? Wajar. Wajar. Saya pun juga saya sampaikan. Apa yang membuat wajar bang? Saya sampaikan kalau saya jadi pengacara pasti saya juga akan melakukan hal yang sama. Apa gambarannya? Kenapa dia wajar? Karena kan di situ mendapatkan apa ya? Wajah. Ada satu tayangan yang tanpa izin, tanpa hak dan mengandung apa ya? Banyak inilah, banyak. Dan wajah pornografi. terlihat secara jelas ya. Perekaman dan juga pendistribusian. Ya. Abang bilang wajar, tapi kami juga yakin abang siap untuk menghadapi itu semua ya. Insya Allah. Sebagai kuasa hukum Clara Sinta. Kita kembali saat lagi di Pagi-Pagi Ambil. Terima kasih Bang Sunan. Gantian. Udah boleh pulang?